Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita siang hari ini, sehingga kita bisa beribadah, ibadah sunnah, ibadah wajib. Dan ini suatu nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada manusia. Jadi manusia ini kalau tidak ada iman, dia kayak hewan dia. Jadi nggak ada guna hidup di dunia, di hari kiamat justru masuk neraka. Kalau hewan dia tidak sholat, tidak beribadah, tidak apa-apa, karena di hari kiamat dia akan dijadikan tanah semua. Dan disitulah Allah mengatakan betapa orang kafir sangat menyesal di hari kiamat. Di saat mereka melihat bahwa binatang semuanya Allah katakan kepada mereka kuni turaban, dan mereka juga berharap jadi tanah. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaban. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis yang ketiga dari kitab Al-Jami', kitab Bulughul Maram, yaitu hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man anwahat wa karaha lakum illa wa qala wa kasratus su'al wa idha'atul mal, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jemaah, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian durhaka kepada ibunda dan wa'dal banat, membunuh anak perempuan, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Waman anwahat, yaitu yang ketiga, waman anwahat maknanya adalah dia suka menahan, tapi satu sisi dia meminta pula. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini yang agak sedikit kita terangkan. Waman anwahat, suka menahan dan meminta. Menahan maknanya paling tidak ada 3 kata ulama. Menahan yang wajib-wajib lah. Misalnya dia punya harta, harusnya dia bayar zakat, tapi tidak dibayarnya zakat, Allah benci. Jadi itu hak orang-orang miskin, tidak diberikannya. Atau yang wajib juga selain daripada zakat, yaitu nafkah. Nafkah kepada istri, nafkah kepada anak, nafkah kepada orang tua. Jadi jangan dibentur-benturkan antara istri dengan orang tua. Ini istri saya, ibu tidak usah. Atau ibu saya, istri tidak. Itu tidak layak untuk dibenturkan. Tapi Imam Nawawi sedikit untuk merinci, kalau memang ternyata dalam kondisi tertentu tidak bisa lagi, maka tetap bagaimanapun istri diberikan. Tapi orang tua tidak layak pula tidak diberikan. Sekali lagi jangan dibentur-benturkan. Ada yang ketiga, wajib, nafkah wajib, yaitu ketika dia punya karyawan harusnya digajinya tapi ditunda gajinya. Ini tidak boleh. Matluhani zulmun, dosa besar orang yang menahan hak orang lain. Makanya kita yang di aur atau dimanapun yang kita jadi ketua, jadi bos, kita punya karyawan, ingat hadis Nabi, jamaah yang dimuliakan Allah. Kata Nabi, aqtul ajira ajrahu qabla an yajifa araquhu. Nabi bersabda, jangan kalian berikanlah aqtul ajir, berikan gaji kepada karyawan sebelum keringatnya kering. Jadi betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita jangan sampai kita berutang sama orang. Makanya dalam satu hadis lain Nabi pernah mengatakan, menyebutkan kisah 3 orang yang kita masyhur hadis itu, kisah itu 3 orang yang mereka ke hutan, kemudian ternyata hujan lebat. Ketika itu mereka masuk ke gua dan dari atas bukit ada batu besar menggelinding menutup pintu gua. 3 orang dalam gua tadi, gak bisa keluar. Akhirnya 3 orang ini bertawassul kepada Allah, bukan nazar, bertawassul. Tawassul lebih canggih daripada nazar. Kalau nazar itu sama kayak berutang ya. Jadi udah dapat nanti baru dibayar, udah dapat barang baru dibayar. Tapi kalau tawassul enggak, dia langsung bayar belum dapat barang. Lebih mulia tawassul. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, yang dari bertiga yang dalam gua ini, mereka tutup dengan batu yang besar. Di antara mereka ini masing-masing punya amal yang luar biasa, sehingga Allah kabulkan dan terbuka pintu gua kembali. Betul murni karena doa mereka kepada Allah. Yang pertama mengatakan, ya Allah, aku dulu pernah ketika malam hari anakku bangun minta minum susu, kelaparan, nangis. Tapi susu ini saya niatkan untuk ibu. Ibu saya lagi tidur malam pula, tidak berani saya membangunkan. Biarlah anak saya menangis terus sampailah dia tertidur kembali, letih menangis, tidak dikasih juga susu. Tapi saya biarkan susu ini untuk ibu saya. Pas nanti pagi bangun, nanti saya minumkan. Ini luar biasa amalan ini.
Tidak sembarang orang bisa seperti ini. Gak rela dia punya anaknya. Orang tuanya rela dia. Biasa kan begitu. Akhirnya dia bilang, ya Allah bukakan pintu gua nih. Akhirnya Allah buka sepertiga belum bisa keluar. Orang kedua berdoa juga, ya Allah dulu aku punya keluarga, dia mau pinjam duit perempuan, dia cantik. Ketika itu aku bilang, kalau kamu mau duit maka kamu harus melayani nafsu saya dulu, itu berzina. Dia tidak mau awalnya, tapi karena terpaksa mau juga. Ketika saya ingin melakukan itu, langsung dia bilang, ittaqullah, takutlah engkau kepada Allah. Langsung seketika saya tinggalkan dia dan saya berikan apa yang dia inginkan. Ini tidak mudah nih. Disinilah poin berpahala meninggalkan yang haram. Kan kita pernah dengar, yang haram dikerjakan berdosa, tinggalkan berpahala. Kapan yang haram ditinggalkan berpahala? Ketika berhadapan dengan yang haram. Kalau sekarang ini kan kita tinggalkan minum tua, kita tinggalkan makan riba. Apakah kita dapat pahala? Tidak, itu memang meninggalkan. Tapi ketika berhadapan, meninggalkan ketika berhadapan, maka di situ dapat pahala. Begitu para ulama usul fikih menjelaskan. Akhirnya Allah buka sepertiga. Dan yang terakhir ada orang, dia punya karyawan, ketika kerja pas jatah bagi gaji dia tidak hadir karyawan dia. Maka ketika itu sekian tahun dia pun datang dia kepada bosnya, Pak, mana gaji saya sekian tahun yang lalu, saya belum dapat, waktu itu saya tidak hadir. Bos ini dibelinya 2 kambing. Ketika itu dipeliharanya sampailah beranak pinak sebanyak lembah. Ketika datang karyawan dia sekian tahun belum dapat gaji ini, dibilang sama dia, kamu gaji kamu tuh semua, selembah itu punya kamu. Pak, saya serius, saya cuma mengharap gaji saya waktu itu. Tidak mungkin gaji saya selembah ini isinya kambing semua. Dulu saya berikan 2 pasang, kemudian saya pelihara sampai sebanyak itu untuk kamu semua bawa. Dibawanya semua, tidak ada yang tersisa. Hebat. Ya kan? Kalau kita begini nggak bisa ini ya kan? Enak kali ya. Begitu akhirnya Allah buka sepertiga lagi dan mereka pun selamat. Jadi betapa sangat amanah ketuanya, betapa sangat amanah bos ini. Dia nggak mau mengambil hak orang lain meskipun bawaan dia. Makanya jangan sampai kita mengurangi hak orang. Atul ajru ajru qabla ayajif fa'arafuhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suka menahan, tapi suka pula meminta. Jadi yang kadang hak orang kewajiban orang ditekan-tekannya, sementara kewajiban dia kurang, entah suami ke istri atau istri ke suami atau siapapun. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Yang keempat, Allah mengharamkan bagi kita yaitu waqarraha lakum qila wa qala. Katanya. Jadi kita ini sering sekali kadang mengambil kata orang, ya kan? Katanya begini, apalagi masalah informasi. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman ini informasi banyak beredar. Dan sebagaimana dulu, kalau dulu informasi dari TV aja. Sekarang ini terlambat TV. Bahkan ada penelitian nanti mungkin TV ditinggalkan orang. Kenapa? Orang ada HP lebih cepat daripada itu. Bahkan langsung dia memberitakan. Kalau benar adanya, tidak apa-apa. Makanya para ulama mengatakan syarat berita bisa disebarkan 2. Pertama, cek betul sumbernya dari mana. Dan yang kedua, pastikan berita ini berfaedah untuk umat. Kalau tidak, malah bikin kegoncangan, baiknya jangan. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi, kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta kalau dia berbicara cukup apa yang dia dengar saja. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kita percepat. Nabi SAW mengatakan waqafratus soal, banyak bertanya. Soal maknanya ada 2. 1 bertanya, 2 meminta. Kata para ulama tentang hadis ini. Kafratus soal, Allah membenci kita banyak tanya. Banyak tanya di sini apa? Menanya sesuatu yang enggak nambah iman. Bertanya sesuatu mencari keringanan, tidak boleh itu. Bertanya sesuatu yang itu tidak penting sebenarnya. Ini nggak disukai. Misalnya dia bertanya tentang hukum makan daging dinosaurus, tahan dan tidak dinosaurus. Atau dia bertanya bagaimana cara sholat di bulan. Kapan dia ke bulan? Di bumi aja dalam sholat ya. Mau ke bulan pula. Kemudian mungkin dia bertanya kalau Ka'bah itu terbang kemana arah kiblat kita berarah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting ditanyakan. Jadi kita jangan menanya sesuatu yang nggak penting. Dan jamaah yang dimuliakan, soal di sini bisa jadi banyak meminta. Jadi sebenarnya dia ini udah ada, tapi diminta-mintanya juga. Apalagi orang yang dia harusnya bisa berusaha, tapi dia suka minta-minta. Dibuat gayanya seperti orang malas, akhirnya diminta-mintanya. Ingat satu hadis.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah yawmal qiyamah wa laysa fi wajhihi wajhatun wa laysa fi wajhihi mus'atu lahmin." Riwayat Bukhari. Kata Nabi, senantiasa seseorang meminta-minta, padahal itu tidak layak dia meminta. Dia cukup sebenarnya, tapi suka minta-minta aja, suka kali. Karena orang kalau sudah meminta, itu mengurangi tawakal dia kepada Allah. Enggak ke Allah lagi dia. Kemana? Ke manusia. Ini enggak baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa seseorang dia selalu meminta-minta, sampailah akhirnya dia mati berjumpa dengan Allah. Ketika besok di hari kiamat, walaysa fi wajhihi mus'atul lahmin, dia memiliki wajah, ketika itu wajahnya tidak ada daging lagi. Nah ini penting nih kepada orang-orang yang malas kerja tapi suka minta. Kalau memang, mohon maaf Bapak Ibu, bukan berarti salah, kita boleh juga. Kalau memang kita nggak bisa lagi, kita meminta nggak apa-apa. Misalnya, mohon maaf, sahil, kalau ngemis misalnya kan, kita memang nggak bisa bekerja, kita punya keluarga, meminta boleh hukumnya, tiap hari pun boleh, tapi sebatas kebutuhan. Kalau memang dia sebulan butuh 3 juta, anak kuliah, makan, kakinya putus, tangannya putus, matanya buta, ya udah berarti sehari 100.000. Selesai 100.000 pulang, jangan minta lagi, secukupnya. Kalau lebih daripada itu dosa. Apalagi yang sengaja, tidak ada apa, nggak ada ini, dia datang dari satu daerah pakai mobil, diantarkan sama anaknya pakai Avanza, HP-nya macam-macam, dia memang secara penampilan meyakinkan bahwa kotak minta-minta. Ini kena azab di hari kiamat ini. Orang aja jual tisu, untung 1.000, panas terik matahari, kena debu erupsi Merapi, untung 1.000, 2.000, jual ini. Dia enak aja, tiba kita. Saya tidak mau saya ngasih begitu. Yang pasti-pasti aja, yang memang dia layak untuk diberikan. Kalau ada yang kayak gitu, tangkap itu maunya itu, merugikan orang. Bahkan di awal ini banyak begitu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dapat kisah cerita dari jamaah di lantai 2. Dia cerita sama saya begini. Ada kemarin itu dia jam 11 atau jam 10 pagi baru dibilang sama kawannya, berapa dapat sunyi kata dia. Corona mungkin. Berapa? 300. Jam 10 300. Tempelin orang kayak gini maunya. Satpol PP turun, tangkap orang ini. Ada yang pura-pura juga. Dia jalan. Ada yang kita lihat video itu. Dia buta. Kalau yang kita tahu di sini asli kan. Ini enggak, ini yang bohong di TV kita lihat atau di YouTube itu ada. Dia pura-pura buta, jalan udah dapat, dia selesai keluar dari pasar pergi ke parkiran, dia nyetir mobil. Di rudal aja lah, pakai rudal Israel mobil dia itu kalau kayak gitu. Ini main-main. Orang pontang-panting menangis, payah minum air galon 3 hari 3 malam, dia enak-enak aja minta duit kayak gitu. Enggak boleh. Kalau ada ingatkan, jangan sampai ketipu. Saya dulu santri begitu juga. Di pasar atas ada anak muda duduk di lantai sama ibunya kasihan. Kami santri sore main PS deh. Pulang pakai taksi, pakai HP. Kita mana tahu HP itu. Hebat orang ini. Besok kalau mati dia berhadapan dengan Allah, laisa fi wajhi mus'atul lahmin, wajahnya tidak berdaging dia. Dihinakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang dimuliakan. Kalau ada keluarga itu ingatkan, kalau kita biarkan kita mendapat dosa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.